Pernah nggak sih kalian mikir dan nanya sama diri kalian sendiri, dari semua pengetahuan yang kita tahu, yang udah kita kumpulkan itu, fungsinya itu untuk apa? Kan kemarin sempat rame tuh ketika Ferry Irwandi ngomong kalau ada kemungkinan jurusan filsafat itu dihapuskan itu. Karena bisa dibilang nggak memiliki dampak yang cukup praktis atau bisa berpengaruh cukup besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kali ini kita bakal coba mendalami dan melampaui hal itu dengan sebuah pertanyaan, apa pentingnya bagi kita untuk tahu sebuah informasi? Apa sebenarnya fungsi dari edukasi? Well, pertanyaan itu ya sebenarnya cukup menghantui saya belakangan ini, khususnya ketika saya mencoba membagikan informasi dan edukasi yang mungkin aja penting untuk didengar orang. Tapi saya nanya sama diri saya sendiri, apakah hal itu benar-benar bisa dianggap penting? Contohnya kayak masalah Raja Ampat kemarin yang sempat rame, atau kasus-kasus korupsi Pertamina dan lain sebagainya lah pokoknya, yang sempat naik ke permukaan dan sempat ramai diperbincangkan orang. Kemana kasus-kasus itu sekarang? Apakah sudah selesai atau kita hanya menganggapnya selesai karena udah basi dan gak terlalu banyak dibicarakan orang lagi? Jadi udah gak keren untuk dibahas atau udah gak ngasih kita validasi untuk ngobrolin hal itu. Dari banyak informasi yang selama ini kita terima di sosial media, dari semua edukasi yang katanya membuka pola pikir kita dan bikin diri kita nambah kritis, udah sejauh mana hal itu merubah diri kita dan merubah kenyataan yang kita hadapi. Bagaimana ilmu pengetahuan berpengaruh pada kehidupan sosial saat kenyataannya masalah selalu muncul atau naik ke permukaan. Dalam bukunya The Selfish Gene, Richard Dawkins berpendapat bahwa makhluk hidup hanyalah mesin yang mencoba untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Hal itu senada dengan pemikiran Daniel Dennett yang mengatakan bahwa kesadaran itu hanyalah ilusi yang terjadi berdasarkan evolusi otak manusia dengan tujuan untuk menavigasi kenyataan dan berakhir pada kebutuhan untuk bertahan hidup. Berdasarkan dua pemikiran tokoh tersebut, tujuan hidup manusia pada akhirnya hanya untuk bertahan hidup. Jadi, nggak peduli seberapa banyak informasi yang udah kita terima, nggak peduli jurusan kuliah yang kita ambil, edukasi yang udah kita simpan, teori yang udah kita hafal, pada akhirnya manusia hanya akan menjadi egois dengan hidupnya masing-masing. Jadi, kalau ada yang bilang, "Bang, gue pengen nyari ilmu yang banyak supaya bisa bantu orang lain atau ngubah dunia." Sebenarnya orang itu hanya sedang tertipu oleh dirinya sendiri. Karena kalau ditanya, bagaimana jika dunia tidak mau berubah, maka orang itu nggak akan punya jawaban apapun selain idealisme buta yang ujung-ujungnya nyakitin dirinya sendiri. Contohnya bisa dibilang kayak saya ini sekarang. Saya membagikan edukasi dan informasi ini kepada kalian, itu bukan karena saya peduli dengan kondisi sosial, bukan karena saya cinta sama edukasi, tapi karena saya pengen bisa dapat uang dari sosial media gitu, dari YouTube, terus nikmatin uang itu untuk bertahan hidup. Atau bisa juga karena saya pengen terkenal, dan nanti dengan keterkenalan itu, saya jadi lebih punya banyak relasi untuk mendapatkan uang, yang ujung-ujungnya ya untuk bertahan hidup. Contoh lain bisa kita lihat ketika kita memposisikan diri kita sebagai penerima informasi atau edukasi itu sendiri. Dalam perspektif evolusi, semua podcast yang kita tonton, semua ilmu pengetahuan dan semua buku-buku yang kita baca, dan semua informasi yang kita temukan di sosial media itu, tujuannya cuma satu, ya untuk bertahan hidup. Bisa jadi untuk mencari pengakuan di tongkrongan, bisa jadi untuk menjilat dan memanipulasi orang lain, bisa juga untuk hiburan dan menghilangkan stres supaya bisa lebih semangat jalanin hidup, dan lain sebagainya. Intinya, semua yang kita lakukan itu hanya untuk bertahan hidup. Tapi pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Well, iya mungkin aja benar. Karena kalau kita lihat dari nilai edukasi dan informasi yang berkembang, semua seolah kayak nggak ada tujuannya sama sekali. Kalaupun ada tujuannya, kemungkinan besar ya untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri. Karena kalau ditanya tujuan dari kecerdasan itu apa, mungkin kebanyakan dari kita ya nggak ada yang bisa jawab hal itu. Kalau misalnya katakanlah Indonesia ini mayoritas orangnya udah pada cerdas semua, terus kayak gimana gitu? Nggak ada jawabannya. Paling mentok cuman efisiensi dan terus ngembangin ilmu pengetahuan itu sendiri untuk kepentingan bertahan hidup lagi dan muter-muter di situ doang. Makanya wajar aja kalau informasi di era sekarang ini ya udah kayak sampah dan gak ada harga dirinya, karena masing-masing orang menggunakan informasi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Itulah kenapa dengan algoritma dan luasnya internet sekarang, orang-orang kalau disuruh milih antara ilmu pengetahuan atau kepentingan pribadi, kebanyakan bakal milih kepentingan pribadinya, entah itu drama, hiburan, dan lain sebagainya.
Kalaupun beberapa dari mereka memilih ilmu pengetahuan, sebagian besar hanya menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk ditunggangi demi memenuhi kepentingan hidup dan kepentingan pribadi mereka. Entah itu untuk karir, untuk validasi, perasaan diakui, dianggap ada, dan lain sebagainya. Fenomena itu nyata adanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saya sendiri mengakui kalau dulu bahkan sampai sekarang ini, seringkali saya mencari dan membagi ilmu pengetahuan yang saya kumpulkan untuk kepentingan diri saya pribadi. Entah itu supaya saya diakui atau supaya saya dapat uang dan lain-lain. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibilang iya buruk. Kehidupan manusia dengan kepentingannya terhadap dirinya sendiri itu bukan sesuatu yang seharusnya dihapuskan karena memang sudah terikat dengan hukum alam. Masalahnya justru terletak pada cara kita memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi tersebut dengan langkah-langkah yang liar dan merusak tatanan sosial. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Setiap orang sibuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi mereka dengan menabrak moral dan melakukan apapun demi apa yang ingin mereka gapai. Akhirnya, ekosistem kehidupan manusia jadi tempat yang aneh dan dipenuhi persaingan. Setiap orang saling menjatuhkan. Setiap orang ingin terlihat keren, setiap orang haus validasi tanpa timbal balik yang positif, dan lain sebagainya. Lantas, apakah nggak ada jalan keluarnya? Apakah manusia dikutuk untuk hidup dalam persaingan dan kekacauan? Well, sebenarnya nggak juga. Disinilah muncul bantahan terhadap teori yang bilang kalau ilmu pengetahuan dan kesadaran itu hanya alat untuk bertahan hidup. Ada seorang filsuf bernama Alvin Plantinga yang berpendapat kalau ilmu pengetahuan itu memang bagian dari evolusi dan tujuannya memang untuk memproduksi dan memperbesar kemungkinan untuk bertahan hidup. Tapi, Plantinga berpendapat bahwa fakta saat kesadaran itu sendiri menyadari dirinya adalah bagian dari evolusi adalah sebuah kejanggalan yang patut untuk dipertanyakan. Jadi ibaratnya, jika memang kita adalah organisme yang diprogram oleh alam dan kita menyadari cara kerja program tersebut, maka lahir kemungkinan yang lebih besar yang bisa dimiliki oleh kesadaran manusia itu. Apa tujuannya kita tahu cara kerja itu? Kenapa kita dikasih tahu itu? Kenapa kita nggak hidup kayak hewan dan makhluk hidup lain gitu? Kenapa kita sebagai manusia sadar kalau diri kita itu dipenjara oleh hukum alam? Sedangkan secara logis, mereka yang dipenjara berarti bisa bebas dan keluar dari situ. Pertanyaan puncaknya, apa yang ada di luar hal itu? Apa yang melampaui hukum alam itu? Sepatutnya, tujuan ilmu pengetahuan manusia itu yang mengarah untuk membuka misteri tersebut. Bukan justru ngomongin hal-hal remeh-temeh macam konflik sosial, krisis iklim, tentang ilmu pengetahuan mana yang lebih penting, dan lain sebagainya. Yang seharusnya udah mampu kita lampaui sebagai makhluk yang rasional. Sekarang, kalau memang posisi kita hanya untuk bertahan hidup, nyari pasangan, bikin anak, terus mati, maka secara mendasar kehidupan manusia itu nggak ada bedanya sama hewan. Mati, terlupakan, dan memuai dalam tanah dengan memori yang hanya akan diingat oleh beberapa generasi selanjutnya. Setelah itu, sebagian besar manusia mungkin nggak akan pernah tahu kalau kita itu pernah ada. Faktanya, kita bisa melampaui semua itu. Kita bisa hidup dengan lebih terstruktur dengan menyadari kalau semua nggak selesai hanya dengan kecukupan materi atau perut yang kenyang. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kehidupan kita itu selesai ketika kita punya pengetahuan yang praktis dan membantu kehidupan kita. Semua nggak selesai sampai di situ. Kita sebagai manusia bisa merasakan hidup jauh lebih daripada itu. Kita bisa menatap langit dengan penuh rasa kagum dan tanda tanya besar di kepala kita. Kita bisa menjadi baik terhadap orang lain karena itu penting bagi diri kita sendiri, bukan karena perilaku itu menguntungkan atau melahirkan timbal balik. Kita bisa nyari ilmu pengetahuan, bukan untuk dinilai cerdas, bukan juga supaya kehidupan kita itu lebih mudah, tapi karena ilmu pengetahuan bisa ngasih kita kebebasan dari beragam jenis keterbatasan yang ditawarkan oleh kehidupan. Kesimpulan dari video ini, saya cuma pengen kita sama-sama berpikir reflektif. Karena kalau kita berani untuk menelanjangi diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran yang barusan kita bahas, mungkin aja cara pandang kita terhadap kehidupan ya bisa sedikit banyak berubah. Kita bisa jadi manusia yang lebih tenang dalam menyikapi beragam persoalan yang sebenarnya hanya sampah berserakan. Kita udah nggak gampang keganggu masalah percintaan, masalah drama, sosmed yang nggak jelas, dan lain sebagainya. Kita bisa membantu orang lain bukan karena kita peduli atau bukan karena kita pengen untuk berguna, tapi karena kita tahu kalau tindakan dan perilaku itu penting dalam perjalanan hidup kita yang penuh tanda tanya besar. Sekian Kausalisme, semoga video ini bisa jadi teman kalian. Sampai jumpa.